Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Rabial Adawiyah dengan NIM E1A023066. Di sini saya akan bahas terkait pajak mineral, bukan logam dan batuan dengan subjudul yaitu memahami aturan baru dan juga metode perhitungannya. Kita akan masuk kepada materi. Beberapa hal yang akan dibahas saat ini, yaitu pertama ada mengenai apa itu pajak, kedua ada terkait apa itu pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ketiga ada terkait objek pajak, yang keempat ada wajib pajak, yang kelima ada regulasi terbaru, dan juga yang terakhir ada cara perhitungannya. Masuk ke materi pertama, yaitu apa itu pajak. Pajak merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun tingkat daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat dari pajak itu tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak itu berasal dari rakyat yang kemudian dihimpun dan juga dikelola oleh pemerintah, yang nantinya alokasinya adalah untuk kemaslahatan bersama dan tidak secara langsung dirasakan oleh rakyat karena itu dapat digunakannya untuk kepentingan umum. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait pajak mineral bukan logam dan juga batuan. Nah, ini merupakan salah satu turunan daripada materi pajak itu sendiri, yaitu adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan antara mineral logam dengan mineral bukan logam. Nah, mineral logam itu mengandung unsur logam yang bersifat sebagai penghantar panas dan listrik. Contohnya adalah emas, tembaga, dan juga nikel. Sedangkan mineral bukan logam yaitu mineral yang tidak mengandung unsur logam. Contohnya seperti bentonit, batu kapur, pasir kuarsa, dan juga marmer. Nah, jadi dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara mineral logam dan juga mineral bukan logam. Nah, ini pajaknya antara mineral logam dan juga mineral bukan logam itu ada perbedaan. Nah, makanya di sini yang dibahas adalah mineral bukan logam dan juga jenis batuannya. Nah, jadi untuk mineral bukan logam dan batuan-batuan yang termasuk dalam kategori pajak ini sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan itu dikenakan pajak mineral bukan logam dan juga batuan. Selanjutnya kita masuk ke materi objek pajak. Nah, apa saja yang menjadi objek pajak dalam pajak mineral bukan logam dan batuan? Nah, objek pajak MBLB ini meliputi berbagai jenis mineral bukan logam dan batuan yang digunakan untuk keperluan komersial. Hal ini berarti pengambilan MBLB untuk keperluan yang tidak diperjualbelikan tidak dikenakan pajak, seperti pengambilan MBLB untuk keperluan rumah tangga atau pemasangan infrastruktur yang tidak mengubah fungsi tanah. Nah, jadi kalau misalkan jadi yang dipajaki itu hanya untuk MBLB yang digunakan untuk keperluan yang diperjualbelikan atau ada nilai ekonomis di sana. Jadi kalau misalkan mengambil objek-objek pajak yang masuk kepada MBLB tapi tidak untuk diperjualbelikan dan juga tidak untuk mendapatkan keuntungan, maka itu tidak akan dikenakan pajak MBLB. Nah, sekarang saya jelasin terkait objek pajak MBLB itu ada beberapa macam. Ini beberapa hal yang masuk ke objek pajak MBLB itu pertama ada asbes, kedua ada batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu atau halit, grafit, gips, kalsit, kaolin, leucit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, okar, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perilit, fosfat, talk, tanah serap atau fuller earth, tanah diatom, tanah liat, tawas atau alum, teras, yasorit, zeolit, basal, trahit, sama belerang. Nah, itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang itu sendiri, cuman ini ada beberapa objek pajak yang masuk dalam perhitungan objek MBLB yang masuk dalam perhitungan pajak MBLB. Nah, selanjutnya masuk ke wajib pajak. Nah, di sini wajib pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Nah, kecuali yang sudah dikecualikan dari yang tadi, yaitu orang atau badan yang mengambil
MBLB, tapi bukan untuk diperjualbelikan atau tidak memiliki nilai ekonomis. Jadi itu untuk digunakan secara pribadi, misalkan untuk bangun perumahan atau untuk ya pokoknya cuma ngambil aja tapi nggak diperjualbelikan, itu tidak akan dikenai pajak. Nah makanya itu di sini pertama ada orang pribadi atau juga badan yang mengambil MBLB, kecuali yang sudah dikecualikan tadi. Nah, di sini kita dapat melihat regulasi baru dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 secara spesifik, itu mengatur tentang pajak MBLB sebagai salah satu jenis pajak yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Undang-undang sebelumnya itu hanya mengatur pendapatan negara dan daerah dari pertambangan secara umum tanpa pajak untuk MBLB. Ini juga memberikan definisi yang jelas terkait pajak MBLB dari segi objek pajaknya, subjeknya juga, serta wajib pajaknya. Nah, ini menetapkan bahwa dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai hasil jual pengambilan yang dihitung berdasarkan volume atau tonase dikalikan dengan harga patokan. Nah, jadi ini aturannya sudah lebih jelas lagi dibanding dengan aturan sebelumnya. Sudah jelas terkait objeknya, subjeknya, dan juga wajib pajaknya, juga terkait hasil cara perhitungannya. Nah, kemudian juga tarif pajak MBLB dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 itu ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan dapat mencapai 25% untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten atau kota otonom. Hal ini merupakan aturan yang belum secara spesifik diatur dalam undang-undang sebelumnya, yang berarti pungutan tambahan pajak diperkenalkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Pajak MBLB dikenakan opsion oleh provinsi sebesar 25% dari besaran pajak MBLB yang terutang. Nah, jadi di sini juga sudah ada di undang-undang yang baru itu sudah diatur juga terkait option, yaitu pungutan tambahan pajak. Nah, baru diperkenalkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang sebelumnya belum diatur. Selanjutnya terkait cara perhitungan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk terkait rumus perhitungan pajak MBLB itu adalah pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali nilai jual. Nah, ini ada juga contoh perhitungannya. Misalkan sebuah perusahaan menjual 10.000 kg batu kapur dengan harga 1.500 per kilo, maka perhitungannya adalah dasar pengenaan pajak yaitu 25.000 kilo dikali 1.000. Misalkan dia menjualnya 25.000 kilo dikali 1.000. Nah, maka sama dengan 25 juta. Pajak terutangnya berarti 25 juta dikali 20%. 20% ini tadi diambil dari dasar tarif yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dan di situ kan tadi dikatakan bahwa pajak daerah, kabupaten atau kota yang tidak terbagi dalam daerah otonom kabupaten atau kota itu bisa dikenakan pajak dari sekitar 20% sampai dengan 25%. Nah, itu nanti bisa dilihat terkait aturan lengkapnya, dia dikenakannya di sekitar 20 sampai 25% itu dikenakannya di mana. Nah, itu nanti baru dimasukkan ke perhitungan ini. Nah, jadi tadi tarif pajaknya dikali nilai jual. Nah, kita 25.000 kilo, misalkan dia menjualnya 25.000 kilo dikali 1.000 berarti sama dengan 25 juta, baru dikalikan ke tarif pajaknya 20%, jadi berarti pajak yang dibayarkan itu sebesar 5 juta. Nah, kesimpulannya, pajak mineral bukan logam dan juga batuan atau MBLB merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas kegiatan pengambilan sumber daya tersebut untuk tujuan komersial. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD membawa perubahan signifikan, terutama penetapan tarif pajak maksimal sebesar 20%. Perhitungan pajak terutang dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak yang diatur dalam peraturan daerah dengan nilai jual hasil pengambilan mineral. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.